Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, ini masih menunggu pembicara dulu, Pak Riza, karena masih dihubungi. Jadi mohon ditunggu sebentar lagi ya, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, selamat datang di diskusi online KPS dengan tema Perjanjian ekstradisi sebagai upaya penegakan hukum tindak pidana narkotika dalam kaitannya dengan peraturan perundang-undangan nasional. Baik, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu. Seperti yang sudah diberitakan sebelumnya, bahwa salah satu dari pembicara kita, yakni Bapak AKBP Wisnu Chandra, selaku penyidik Madya BNN Provinsi Jawa Timur, terpaksa berhalangan hadir dikarenakan ada urusan pekerjaan yang mendadak sehingga tidak bisa ditinggalkan. Jadi kami selaku penyelenggara acara ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akan tetapi untuk pembicara kedua, yakni Bapak Riza Alfianto Kurniawan, SHMTCP, selaku dosen hukum Nabza Fakultas Hukum Universitas Airlangga, tetap dapat hadir dan memberikan materi kepada peserta pada siang hari ini. Baik, langsung saja ke pembicara pertama pada diskusi online KPS kali ini, yakni Bapak Riza Alfianto Kurniawan, SHMTCP, selaku dosen hukum Nabza Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Beliau lahir pada tanggal 22 April 1981. Untuk selanjutnya kami akan membacakan CV dari pembicara, yakni beliau lulus strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Master of Transitional Crime Prevention University of Wollongong, Australia. Untuk riwayat pekerjaan dosen, peneliti, dan konsultan hukum. Baik, sebelum memulai Baik, sebelum memulai penyampaian materi pada hari ini, saya akan membacakan tata tertib yang berlaku selama webinar berlangsung. Yang pertama, peserta diharapkan bergabung ke link yang telah disediakan 15 menit sebelum acara dimulai. Yang kedua, peserta diharapkan untuk menyalakan kamera dan berpakaian rapi selama webinar berlangsung. Yang ketiga,
peserta setelah memasuki Google Meet diharuskan untuk absen di kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring angkatan, garis miring email. Hal ini untuk memudahkan kami dalam mendata untuk membuat sertifikat. Baik, saya ulangi, bagi peserta yang memasuki Google Meet, harap untuk absen di kolom chat dengan format nama, garis miring instansi, garis miring angkatan, garis miring email. Selanjutnya, peserta diharapkan menyediakan KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang ekstradisi, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang keenam, peserta dilarang membuat gaduh selama webinar berlangsung. Selanjutnya, peserta berkesempatan untuk bertanya apabila pembicara mempersilahkan, dan pada sesi tanya jawab yang akan dilakukan setelah penjelasan materi nanti, yang akan diizinkan oleh moderator. Selanjutnya, peserta yang hendak meninggalkan room, mohon untuk menulis di kolom chat dengan format nama, garis miring unair, garis miring izin keluar. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan menulis di kolom chat dengan format nama, garis miring unair, garis miring izin bertanya. Baik, saya ulangi, bagi para peserta yang ingin meninggalkan room, silahkan untuk chat di kolom chat dulu dengan menulis nama, garis miring unair, garis miring izin keluar. Dan bagi yang ingin bertanya, silahkan menulis untuk di kolom komentar dengan format nama, garis miring unair, garis miring izin bertanya. Baik, karena tata tertib sudah dibacakan, maka untuk acara selanjutnya langsung pemaparan materi yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Riza Alifianto Kurniawan, SH MTCP. Kepada beliau kami persilakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di dalam diskusi kita kali ini. Mungkin di layar sudah tampil ya tentang materi saya, bukan materi tapi ini pematik diskusi ya terkait dengan perjanjian ekstradisi dan pemberantasan tindak pidana narkotika. Coba langsung ke slide kedua. Mungkin kalian ada beberapa dari yang hadir di dalam diskusi ini sedang mengambil atau sudah lulus materi hukum pidana nafsa. Nah, terkait dengan narkotika, bila kita berbicara tentang narkotika, ya, maka kita pasti akan dalam perspektif hukum pidana pasti akan membahas tentang apa yang menjadi dasar berlakunya apa itu pemakaian narkotika, dan juga apa yang kemudian yang kualifikasi perbuatan yang dilarang seperti apa. Karena kita bicara dalam perspektif hukum pidana. Ya, dan juga di dalam hukum pidana, dalam undang-undang narkotika, undang-undang narkotika memang diatur di luar KUHP, ya, diatur di luar apa itu pengaturannya itu berbeda dengan seperti yang ada di dalam KUHP yang saat ini kita pelajari. Ya, undang-undang narkotika diatur dalam undang-undang tersendiri, ya, yang yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Itu juga menjadi dasar narkotika itu dapat dikonsumsi, dapat digunakan, dapat diproduksi, dapat diekspor dan sebagainya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 itu juga bukanlah undang-undang yang pertama yang mengatur narkotika di Indonesia. Sebelumnya ada dua undang-undang, yaitu Undang-Undang tahun 76, Undang-Undang tahun 97, dan yang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 2009. Ius Constituendum, mungkin kalian tahun berapa ya?
tahun kemarin kalau nggak salah, tentang RKUHP juga mengatur tentang perbuatan yang dilarang di dalam penyalahgunaan narkotika. Itu mungkin akan ada pengaturan yang mungkin berbeda dengan undang-undang yang saat ini undang-undang yang saat ini berlaku, atau hukum positif yang saat ini berlaku, applicable law saat ini berlaku. Dan kalau berbicara tentang narkotika, ya, sebenarnya permasalahan narkotika tidak hanya terjadi di Indonesia, hingga kemudian Indonesia mengumumkan berperang kepada penyalahgunaan narkotika, tapi juga terjadi di yurisdiksi negara lain. Karena itu salah satu ciri ya dari tindak pidana narkotika itu adalah tindak pidana ini adalah tindak pidana yang sifatnya dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana transnasional. Karena tindak pidana transnasional sendiri adalah tindak pidana yang lintas yurisdiksi. Ya. Pidana transnasional nanti mohon dipindah ke slide kedua. Untuk slide kedua tolong. Di dalam pidana transnasional ada kualifikasinya. Ya. Bila kita berbicara tindak pidana transnasional, maka kita pasti akan ada lawan katanya tindak pidana internasional. Tapi untuk hal-hal yang membedakan, yang pasti adalah tindak pidana internasional itu adalah tindak pidana yang sudah ada pengaturannya lewat Statuta Roma. Berarti kualifikasi tindak pidana internasional ya kalau begitu hanya crime against humanity, war crime, dan kalau nggak salah ada aggression. Ya. Itu karena sudah pasti juga lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, yaitu ICJ, ya, kemudian akan membedakannya dengan transnasional adalah ternyata tindak pidana transnasional itu adalah tindak pidana biasa atau tindak pidana yang bukan dari 3 kelompok tindak pidana internasional yang diatur lewat Statuta Roma. Baik, tindak pidana transnasional atau transnational crime itu terjadi pasti akan melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Ya, pasti akan melibatkan. Mungkin yang melibatkan karena pelaku bisa ada di dalam beberapa yurisdiksi atau berada di dalam beberapa yurisdiksi yang berbeda. Karena beberapa yurisdiksi yang berbeda, maka pasti akan ada perbedaan tentang kualifikasi tindak pidananya, sistem hukumnya, kewenangan penyidikannya, dan mungkin juga ada perbedaan terkait dengan ancaman pidana dari masing-masing pelaku tersebut. Ya, karena kita berbicara tentang yurisdiksi negara yang berbeda. Yurisdiksi negara yang ada di dalam transnasional tadi, ya, dan transnasional sebenarnya narkotika adalah salah satunya. Ada banyak perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat kita kualifikasi sebagai tindak pidana transnasional. Contoh yang paling mudah adalah terorisme. Ya. Salah satu ciri yang transnasional itu, tindak pidana transnasional itu, pelaku ya atau gabungan pelaku itu pasti ada di beberapa yurisdiksi yang berbeda. Atau satu yurisdiksi digunakan untuk melakukan perbuatan pidana sebagai locus delicti, ada juga yurisdiksi yang lainnya yang digunakan untuk menyembunyikan hasil tindak pidana. Ada seperti itu. Ya. Nah, itu biasanya sangat banyak ya contoh-contohnya terkait dengan tindak pidana kualifikasi tindak pidana transnasional. Nah, salah satunya memang adalah tindak pidana narkotika. Tindak narkotika itu memang menjadi awal kualifikasi atau kelompok beberapa perbuatan pidana. Yang salah satunya adalah kualifikasi tindak pidana transnasional. Karena pelaku tindak pidana narkotika itu pasti akan melibatkan jejaring kejahatan. Jejaring kejahatan itu adalah ya crime connection atau mempunyai koneksi atau mempunyai network
criminal network yang berbeda-beda. Ya, dan pasti pelaku tindak pidana transnasional, pelaku tindak pidana narkotika itu pasti akan melibatkan warga negara asing. Ya, contoh siapa? Ya paling mudah adalah siapa yang menjadi terpidana mati saat ini di Indonesia, ya, yang akan dieksekusi. Ya, semuanya rata-rata, ya memang ada tindak pidana, pelakunya tersebut adalah pelaku tindak pidana. Orangnya adalah warga negara Indonesia, tapi pelakunya ada juga warga negara asing yang menjadi bagian dari pelaku tindak pidana, menjadi bagian dari pelaku penyertaan yang dengan warga negara Indonesia. Dan juga karena ciri dari tindak pidana transnasional itu adalah memanfaatkan criminal network, maka pasti akan ada pelaku baru yang kita sebut sebagai kejahatan terorganisasi. Untuk pengertian kejahatan terorganisasi, kalian bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, pasal 1. Ya ada. Kalau begitu akan ada pelaku individu, di dalam tindak pidana narkotika ada pelaku individu, ada pelaku korporasi, dan ada pelaku kejahatan terorganisasi atau organized crime. Ya. Sebenarnya kejahatan organisasi itu tidak hanya melakukan tindak pidana narkotika, tapi juga dapat terorisme, human trafficking, ya, atau mungkin juga penggelapan pajak, ya, money laundering, korupsi, tindak pidana pajak dan sebagainya. Itu juga menjadi bagian dari pelaku-pelaku kejahatan terorganisasi. Biasanya mereka melakukan beberapa jenis perbuatan pidana seperti itu. Baik, lanjut ke halaman ketiga. Baik, sekarang kita karena isu yang diberikan kepada saya itu adalah terkait dengan perjanjian ekstradisi. Berarti isu yang mengemuka itu bukanlah isu tentang pencegahan, tapi isu tentang pemberantasan. Nah, pelaku tindak pidana narkotika, ya, yang dikenal, ya, di dalam undang-undang kan disebutkan setiap orang, kalau nggak salah, subjek hukumnya setiap orang. Tapi siapa yang menjadi setiap orang ini? Karena di dalam subjek hukum pidana, setiap orang itu ada dua, yaitu orang dalam arti naturleg person dan orang dalam arti reh person. Tapi di dalam undang-undang narkotika ada kualifikasi orang yang ketiga, yaitu kejahatan terorganisasi. Apakah ini menjadi bagian dari pelaku individu atau menjadi bagian dari pelaku korporasi? Karena di dalam kualifikasi tindak pidana pelaku korporasi di dalam hukum pidana, ya, perspektif dalam hukum pidana itu adalah pelaku korporasi itu adalah pelaku baik orang maupun badan, baik badan hukum maupun bukan berbadan hukum. Jadi akan kualifikasinya sangat luas untuk pelaku orang tersebut. Nah, ini yang kemudian menyebabkan bahwa organized crime group atau kejahatan organisasi itu paling sering menjadi pelaku tindak pidana narkotika. Nah, karena pelaku tindak pidana narkotika itu adalah kejahatan organisasi, berarti yang mereka dapatkan atau keuntungan yang mereka dapatkan juga besar. Karena lintas batas, karena memanfaatkan criminal network dan sebagainya. Maka keuntungannya pasti akan besar. Omsetnya besar. Uang yang dihasilkan dari pelaku tindak pidana narkotika itu besar. Kita bila membaca undang-undang narkotika, kita itu tidak hanya membahas tentang pecandu saja, tapi kita juga membahas tentang organized crime group atau pelaku kejahatan organisasi. Tindak pidana narkotika, undang-undang narkotika tidak hanya berbicara tentang artis yang tertangkap mengkonsumsi narkotika atau memiliki narkotika, tapi lebih dari itu. Ya. Bila berbicara tentang pemberantasan, maka kita harus mengesampingkan bahwa yang menjadi subjek hukum dalam pelaku tindak pidana narkotika ini adalah
orang, korporasi, dan kejahatan terorganisasi. Nah, tindak pidana narkotika itu juga menjadi asal-usul atau sebab timbulnya perbuatan pidana yang lain. Contoh, ya, dari tindak pidana narkotika, karena aset yang dihasilkan atau keuntungan yang dihasilkan itu besar, maka akan mendorong orang melakukan pencucian uang. Ya, pencucian uang ya untuk menyembunyikan hasil kejahatan, untuk menikmati hasil kejahatan dan sebagainya. Selain itu, dengan adanya tindak pidana narkotika, itu juga mendorong pelaku itu tidak hanya melakukan penyalahgunaan narkotika saja, tapi juga mungkin melakukan korupsi, menyuap aparat penegak hukum, kepala daerah, pejabat-pejabat pemerintah, agar apa? Agar terhindar dari tindakan penegakan hukum atau tindakan pemberantasan. Selain itu juga menyuap hakim, ya mungkin, atau menyuap pejabat public official, kepala daerah, kepala pemerintahan, agar apa? Akan membuat kebijakan yang bisa menguntungkan bisnis narkotika ilegal mereka. Ya. Di tahun 2000, tahun berapa ya? 2006 kalau nggak salah, itu ada gugatan terkait dengan penghapusan pidana mati untuk undang-undang narkotika. Pada saat itu yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 tahun 97. Ya. Sekarang siapa yang menggugat itu? Siapa yang mempunyai legal standing? Ya. Mungkin kejahatan organisasi. Ya. Mungkin karena mereka berlindung dari itu, karena mereka mempunyai kriminal network yang banyak. Tapi bagaimana mereka bisa campur tangan atau mereka mencoba cara yang legal untuk merubah suatu kebijakan? Salah satunya adalah kebijakan tentang pemberian pidana mati. Mungkin juga akan ada begini, sekarang di sistem pembayaran kita, selain pembayaran virtual, juga ada pembayaran yang tunai. Kalau kemudian sistem moneter di negara kita itu mewajibkan pembayaran yang virtual, ya, pembayaran yang daring dan sebagainya, maka akan membatasi gerak pelaku tindak pidana narkotika, khususnya kalau mereka mau melakukan pencucian uang. Tapi kenapa kok saling tarik ulur terkait dengan kebijakan-kebijakan? Nah, ini menunjukkan bahwa organized crime group itu mempunyai jejaring atau mempunyai langkah-langkah untuk merubah kebijakan legal dari suatu otoritas, dalam hal ini suatu negara, agar mempengaruhi untuk membuat kebijakan yang bisa menguntungkan kepentingan mereka. Itu salah satunya. Ya. Belum juga terkait dengan korupsi. Ya. Korupsi, kalau pelaku penyalahgunaan narkotika yang khususnya yang korporasi atau kejahatan organisasi, mereka untuk menghindari penangkapan atau mereka untuk menghindari pemberantasan, mereka bisa melakukan penyuapan. Contoh yang paling mudah saat ini adalah yang ada di Meksiko. Ya. Sebelumnya di Kolombia. Bagaimana kartel obat bius mempunyai kekuatan politik untuk membuat suatu kebijakan negara yang demokratis. Meksiko pun juga begitu. Belum yang lainnya. Mungkin di Indonesia korupsinya hanya korupsi tentang korupsi suap pemberian izin dan sebagainya. Tapi mungkin juga korupsi terkait dengan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan organisasi untuk tindak pidana narkotika mungkin juga sudah diinisiasi, mulai dari menghindari penangkapan atau menghindari penyitaan, mencegah terjadinya penyidikan untuk predikat offenses dan sebagainya. Ya, semua itu bermula dari adanya tindak pidana narkotika yang kemudian bisa berkembang ke
ke tindak pidana yang lain, mulai dari korupsi, pencucian uang, dan sebagainya. Nah, ini yang juga harus dibahas. Dan pemberantasan tindak pidana narkotika memang yang diberantas itu adalah pelaku kejahatan organisasi dan korporasi. Kalau untuk perorangan, saya rasa terlalu sederhana kalau terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkotika. Itu yang terjadi di Indonesia. Sekarang bagaimana apabila, karena pelaku perorangan atau pelaku kejahatan organisasi itu juga pasti akan melibatkan pelaku lain di luar negeri. Mungkin akan melibatkan orang Indonesia yang ada di luar negeri. Atau sama-sama melibatkan orang asing yang ada di luar negeri yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia. Baik, selanjutnya di slide berikutnya, tolong. Saya memetakan terkait dengan isu ya, terkait dengan isu pemberantasan tindak pidana. Ya. Kalau itu lintas batas. Ya. Untuk tindak pidana transnasional, memang yang menjadi isu adalah bagaimana penegakan hukumnya, bagaimana memberantasnya. Dasar hukum yurisdiksi mana yang akan dijadikan pedoman. Dasar hukum yurisdiksi atau tindak pidana yang mana yang bisa kita gunakan untuk menjadi dasar untuk melakukan penuntutan, ya. Dan yang pasti sistem hukum mana yang akan digunakan, ya. Kewenangan yurisdiksi mana yang bisa diterapkan. Dalam terkait dengan isu ini, terkait dengan isu pemberantasan kejahatan transnasional, ya, kita pasti akan melihat tentang apa sih yang menjadi batas-batas berlakunya hukum di dalam suatu yurisdiksi tersebut. Ya, karena kita akan melihat adanya teori atau azas tentang berlakunya hukum di suatu negara. Ya. Mungkin ini untuk refresh saja. Ya, yang pertama berkaitan dengan asas yurisdiksi dalam hukum pidana. Ya, kita pasti mengenal apa yang disebut sebagai asas teritorial. Yaitu asas teritorial secara singkat, asas teritorial itu bahwa setiap pelaku locus delicti, ya, yang menjadi dasar kewenangan itu adalah tempat di mana perbuatan tersebut dilakukan. Ya, saya rasa nggak ada masalah kalau tindak pidana terjadi di Surabaya, ya Pengadilan Negeri Surabaya yang mempunyai kewenangan untuk mengadili. Kalau terjadi pengadilan tindak pidana di Bali, ya pemerintah Indonesia yang mengadili. Contoh ya, kasus teritorial itu adalah kasus Bali 9, penyelundupan warga negara Australia yang tertangkap melakukan penyelundupan di Bali. Yurisdiksinya di Bali, tapi pelakunya bisa saja WNA. Karena itu yang berlaku adalah ya hukum pidana Indonesia. Karena ini berkaitan dengan kedaulatan asas teritorial. Jadi itu yang nggak ada masalah kalau terkait itu. Jadi perbuatan pidana di mana perbuatan tersebut dilakukan, maka hukum tempat perbuatan itu dilakukan itu yang menjadi berlaku. Ada juga asas nasional pasif. Asas nasional pasif ini terkait dengan warga negara, ya, khusus warga negara Indonesia yang berada di luar negeri untuk melakukan tindak pidana. Maka siapa yang mengadili? Kalau terkait dengan asas nasional pasif, ini terkait dengan hak, ya, hak Indonesia untuk melindungi warga negaranya yang ada di luar negeri. Jadi Indonesia mempunyai hak untuk mengadili warga negara di luar negeri apabila mereka melakukan tindak pidana. Nasional pasif ini adalah asas perlindungan, ya, perlindungan khusus untuk warga negara Indonesia. Ya, contoh kalau ada WNI kita di luar jurisdiksi negara Indonesia, ya, kemudian dia terlibat melakukan tindak pidana, tidak hanya narkotika, ya, tapi juga tindak pidana yang
di Indonesia dilarang, di luar negeri juga dilarang sebagai dikualifikasi sebagai pidana, maka Indonesia punya hak untuk menerapkan. Indonesia punya hak untuk memidana pelaku WNI tersebut, meskipun akan berbenturan dengan asas teritorial locus delicti WNI tersebut melakukan tindak pidana. Yang ketiga, asas nasional aktif. Ya, asas nasional aktif ini terkait dengan kepentingan negara Indonesia sih. Terkait dengan apa? Sistem moneter, mata uang, atau pemalsuan terkait dengan pembunuhan presiden dan wakil presiden, ya, ancaman terhadap kedaulatan negara RI, ya. Kalau itu dilakukan oleh WNA di luar negeri, maka Indonesia mempunyai dasar hak untuk melakukan pemberantasan atau untuk melakukan penuntutan dan sebagainya. Kalau nasional aktif, perlindungannya itu terhadap perlindungan kepentingan Indonesia. Kalau nasional pasif, itu perlindungannya kepada warga negara Indonesia. Nah, ada juga asas universal. Asas universal, ya memang asas universal ini kalau terjadi suatu tindak pidana di perairan internasional atau di wilayah negara atau di wilayah udara internasional, atau kalau secara ekstrim kalau terjadi di luar angkasa bagaimana? Maka asas universal ini memberikan hak jurisdiksi kepada setiap negara yang mampu untuk melakukan penegakan hukum. Ya, yang mampu dan mau melakukan penegakan hukum. Contoh ya, saya tahunya contohnya ini di Australia. Australia terkait dengan illegal fishing. Ya, apabila ada pelaku illegal fishing yang ada di dalam perairan Australia, ya, atau perairan di luar Australia yang melakukan illegal fishing, ya, di luar di dalam wilayah ZEE Australia, maka Australia itu boleh melakukan penegakan hukum yang disebut sebagai hot pursuit. Boleh jadi dia dasarnya pada undang-undang yang ada di dalam teritorialnya. Mereka bisa melakukan perbuatan seperti itu, bisa melakukan penegakan seperti itu. Ya. Atau mungkin juga terkait dengan ini, pembajakan kapal udara. Ya. Saya rasa kalau pembajakan kapal udara, semua negara itu mempunyai kewajiban untuk melakukan penegakan hukum dan sebagainya. Nah, isu yang saat ini itu juga terkait dengan bagaimana kalau tax evasion, penggelapan pajak. Semua negara minta kalau bisa tax evasion meskipun negara tujuan itu tidak dirugikan, tapi dia juga ada kewajiban untuk melakukan penegakan hukum. Tapi ini juga berkaitan dengan pilihan-pilihan investasi dan sebagainya. Nah, ini asal-asal ini. Nah, sekarang kita akan mencari tentang apa yang menjadi dasar hukum untuk pelaku lintas batas. Ya, di dalam hukum pidana kita dibatasi ini. Ya, 4 asas ini dibatasi 4 asas ini. Tidak menjadi masalah kalau tindak pidana narkotika itu terjadi di wilayah Indonesia atau di laut teritorialnya, nggak masalah. Kita punya jurisdiksi, kita punya dasar hak, kita punya alas hak, ya, dengan berdasarkan asas teritorial. Tapi bila pelakunya itu berada di wilayah negara lain, ya, bila pelakunya berada di wilayah negara lain dan juga bila pelakunya itu juga menjadi melakukan tindak pidana itu di wilayah negara lain dan dia adalah bukan warga negara Indonesia, maka siapa yang akan melakukan penegakan hukum tersebut? Apakah Indonesia mempunyai hak? Apakah Indonesia mempunyai dasar untuk melakukan penegakan hukum dan sebagainya? Nah, ini yang belum ada. Ini yang kemudian tidak mempunyai kita kesulitan untuk melakukan penuntutan. Tapi sebenarnya kalau kalian cermati, coba kalian cek di dalam pasal 145 Undang-Undang Narkotika.
Ya, pasal 145 Undang-Undang Narkotika. Ya, di situ dibaca ya. Itu nanti bisa kita jadikan bahan diskusi bagaimana kalau ini dasar haknya untuk mencegah atau untuk memberantas pelaku tindak pidana narkotika yang bukan WNI, ya, dan kedudukan domisilinya melakukan perbuatan itu juga pidana di luar NKRI, apakah bisa kita punya alas hak atau jurisdiksi untuk melakukan penegakan hukum. Baik, slide selanjutnya. Ya, sekarang di dalam bila kita bicara tentang kejahatan transnasional, di sini ada beberapa pilihan kerjasama. Ya, yang pertama ada MLA, Mutual Legal Assistance. Yang kedua Police to Police Cooperation. Yang ketiga perjanjian ekstradisi. Baik, saya jelaskan satu-satu. MLA, Mutual Legal Assistance. Intinya itu adalah perjanjian kerjasama. Ya, Mutual Legal Assistance berarti kerjasama hukum yang saling berkesinambungan atau saling menguntungkan istilahnya. Sama-sama memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Contoh ya, antara Indonesia dengan Hong Kong. Ya, dulu di tahun 98 ya, pada saat itu ada isu terkait dengan ada aset hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di Hong Kong. Ya, karena kita nggak punya perjanjian ekstradisi, maka pihak Hong Kong dan pihak Indonesia sepakat untuk membuat MLA atau Mutual Legal Assistance. Ya, apa namanya juga perjanjian, ya, berarti ada klausul-klausul perjanjian yang sama-sama kalau bisa menguntungkan Indonesia dengan Hong Kong. Juga di tahun 2010 kalau nggak salah, ya, itu ada terdakwa korupsi yang namanya Hendra Raharja, ya, dia meninggal di Australia. Ya, tapi dia sudah ditetapkan terpidana, tapi buron di Australia. Tapi dia meninggal di Australia. Pemerintah Indonesia ingin mengeksekusi aset Hendra Raharja yang ada di Australia. Perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Australia juga tidak ada. Adanya MLA, namanya perjanjian, harus ada kesepakatan. Ya, saya dengarnya yang Australia itu tak bagian dari aset yang akan dieksekusi oleh pemerintah Indonesia. Sekarang kembali lagi, pemerintah Indonesia mau nggak memberikan mungkin sepertiga atau setengah dari asetnya Hendra Raharja untuk diberikan ke pemerintah Australia, sisanya digunakan untuk menutupi kerugian negara. Nah, namanya Mutual Legal Assistance, jadi itu adalah perjanjian antara dua negara yang saling menguntungkan. Nah, apakah Indonesia bersedia menerima klausul tersebut atau juga Australia mau menerima klausul tersebut? Ya. Selain itu juga ada police to police cooperation. Ini biasanya antara penyidik, ya, police to police cooperation. Ya, kalau secara garis besarnya seperti Interpol, tapi Interpol itu ya seperti itu kerjasama antara penyidik-penyidik. Tapi ini juga police to police cooperation juga kembali lagi bagaimana kalau dilakukan penegakan hukum dikembalikan kepada yurisdiksi tempat di mana negara tersebut, orang tersebut berada, atau penyidik tersebut mempunyai kewenangan. Contoh, kalau pemerintah Malaysia, ya contoh ya, Nurdin M. Top. Nurdin M. Top buronan di Malaysia, buronan di Indonesia. Ini tersangka terorisme, tapi di Indonesia dia tertangkap, ya. Maka pemerintah Malaysia minta agar Nurdin M. Top untuk ditangkap. Tapi yang menangkap siapa? Bukan polisi Malaysia, karena polisi Malaysia nanti akan
berbenturan dengan yurisdiksi negara Indonesia, akses teritorial Indonesia. Dan setiap negara pasti tidak mau ada pelanggaran akses teritorial. Nah, polisi Indonesia yang melakukan penangkapan. Ya. Police to police cooperation. Ya. Nah, police cooperation intinya juga sama. Intinya itu adalah perjanjian kerjasama. Nah, yang ketiga itu perjanjian ekstradisi. Ekstradisi ya siapa? Perjanjian ekstradisi itu kesepakatan dari masing-masing negara. Ya. Kalian bisa lihat di dalam undang-undangnya. Klausul di dalam undang-undang ya, itu hanya menentukan klausul-klausul apa saja yang diminta oleh pemerintah Indonesia terkait dengan ekstradisi. Ya. Karena ini juga perjanjian, ya perjanjian ekstradisi ini bergantung pada itikat baik kedua belah pihak, mau melaksanakan atau tidak. Ya. Atau kalau di dalam negara kita itu kan ada mekanisme ratifikasi. Boleh kepala negara atau kepala pemerintahan membuat perjanjian dengan negara lain. Ya. Tapi kalau di negara pihak yang kita ajak kerjasama ternyata belum diratifikasi, perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Perjanjian tersebut susah untuk diimplementasikan. Perjanjian ekstradisi ya karena ini perjanjian maka akan ada kesepakatan. Ya, karena ada kesepakatan yang mungkin juga pelaksanaan kesepakatan perjanjian itu mungkin membuat salah satu pihak itu tidak puas atas pelaksanaan perjanjian. Nah, ini juga menjadi permasalahan. Perjanjian ekstradisi apakah akan mengembalikan buronan untuk diadili di negara Indonesia atau kita menyerahkan terkait dengan bahwa mereka akan diadili di Indonesia, diadili di negara lain tapi tidak dipidana mati dan sebagainya. Itu beberapa poin-poin perjanjian ekstradisi. Nah, perjanjian ekstradisi sendiri apakah dapat mengikat? Apakah mengikat para pihak? Maka unsur berlakunya atau kekuatan mengikatnya itu juga pasti akan digantungkan kepada itikat baik dari masing-masing pembuat perjanjian, masing-masing pihak. Kalau salah satu pihak itu tidak mempunyai komitmen atau ada perubahan suksesi pemerintahan, ya, pihak yang baru itu tidak berkomitmen atas perjanjian ekstradisi sebelumnya, ya itu juga bisa bermasalah. Nah, ini yang kemudian dalam kerjasama lintas yurisdiksi ini yang kemudian agak menyulitkan. Bukan berarti tidak mungkin, ya. Tetapi ada beberapa seni untuk melakukan penegakan hukum apabila ada beberapa yurisdiksi yang bila kita mau melakukan penegakan hukum dengan yurisdiksi yang berbeda dengan negara lain. Ini yang menjadi permasalahan terkait dengan perjanjian ekstradisi. Memang lebih mudah itu terkait dengan apa? Terkait dengan akses teritorial. Karena akan lebih mudah kita mempunyai kewenangan-kewenangan yang dapat langsung untuk dieksekusi dan sebagainya. Ya. Selanjutnya, yang terakhir mungkin ini. Baik. Nah, selain pilihan-pilihan tadi, ada juga kendala ya di dalam pemberantasan pemberantasan tindak pidana narkotika yang lintas batas. Ya, ada beberapa kendala. Satu terkait dengan isu yurisdiksi. Setiap negara berdaulat, nation state, ya,
itu masing-masing mempunyai yurisdiksi, masing-masing mempunyai kedaulatan. Tidak ada yang lebih tinggi kedaulatan dari suatu negara, itu tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi dari kedaulatan suatu negara. Tak ada. Nah, ini juga yang menjadi biang masalah di dalam isu hukum internasional terkait dengan apa? Kedaulatan masing-masing negara. Negara Indonesia, negara Australia, negara Amerika Serikat, semua mempunyai kedaulatan. Dan tidak ada yang lebih tinggi dari kedaulatan masing-masing negara tersebut. Semua merasa kedaulatannya lebih tinggi. Kalau ada yurisdiksi negara lain yang bersedia untuk diperintah, bersedia untuk melakukan suatu perbuatan atas kehendak dari negara lain, maka negara tersebut pasti tidak mempunyai kedaulatan. Ini juga yang menjadi permasalahan, bagaimana kalau ada upaya-upaya pemberantasan tindak pidana narkotika, atau pencucian uang, atau korupsi, bila kita berbicara tentang aset yang besar. Karena pasti akan semua minta bagian, minta porsi sendiri-sendiri. Dengan mengatasnamakan isu yurisdiksi. Australia pada saat mengetahui aset yang dimiliki oleh Hendra Raharja, yang disembunyikan oleh Hendra Raharja di Australia, ya, mereka juga minta bagian. Karena aset itu sudah ada atau dianggap sebagai investasi di Australia. Padahal aset itu adalah aset dari kekayaan negara Indonesia yang dicuri oleh terpidana korupsi. Nah, itu juga permasalahan, karena masing-masing memegang teguh apa yang disebut sebagai isu dalam yurisdiksi. Yang kedua, terkait dengan ada beberapa kepentingan-kepentingan. Ya. Salah satu kepentingannya memang yurisdiksi, tapi ada beberapa kepentingan lain atau vested interest dari masing-masing yurisdiksi yang sulit untuk disepakati. Ya. Contoh, itu adalah terkait dengan contoh ya, masih ingat kasus Nazarudin ya, mungkin sempat baca di surat kabar. Kasus Nazarudin, pada saat dia berada di negara Singapura, kenapa negara Singapura tidak beretikat baik untuk menangkap Nazarudin dan mengembalikan ke Indonesia? Di tahun 2011 lah, saya ingat saya. Ya, padahal Singapura tahu Nazarudin ini mendapatkan red notice dari imigrasi, dari KPK, bahwa dia itu buron. Tapi kenapa? Pemerintah Singapura tidak bekerja sama, tidak melakukan perbuatan apapun. Padahal di dalam sesama organisasi ASEAN, mereka kan juga mengedepankan ada ekstradisi. Tapi kenapa akan sangat sulit untuk membantu Indonesia dalam melakukan penegakan hukum? Berarti ada kepentingan-kepentingan. Entah kepentingannya berupa kepentingan moneter atau kepentingan ekonomi. Ya, karena mereka yang kabur dari Indonesia, mereka biasanya melakukan tindak pidana pencucian uang dengan menanamkan aset-asetnya di negara-negara tersebut. Begitupun juga dengan penggelapan pajak. Ya, penggelapan pajak. Kalau penggelapan pajak, orang menjadi wajib pajak di negara Indonesia, tapi dia mencatatkan asetnya di negara lain. Padahal dia ada kewajiban pajak di Indonesia, tapi di negara lain dia juga ada kewajiban pajak. Di negara lain dia bisa mempunyai surat lunas pajak dengan membayar biaya berapapun yang kita sebut sebagai penerimaan pajak. Tapi di Indonesia nggak dapat. Padahal semua kekayaan yang mereka dapatkan, mereka berbisnis, tapi tidak pernah memberikan kontribusi untuk pemasukan di Indonesia. Itu juga beberapa kepentingan-kepentingan. Juga terkait dengan kepentingan-kepentingan itu adalah kejahatan terorganisasi, itu criminal network itu pasti akan melakukan lebih dari banyak perbuatan pidana. Tidak hanya narkotika saja, tapi juga korupsi,
mungkin juga terkait dengan tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Coba tahun kemarin Perdana Menterinya Malaysia, siapa itu, yang melakukan korupsi, ya, asetnya ada di mana saja, ada di Indonesia, tapi kenapa ada di USA dan sebagainya. Tapi bagaimana Malaysia itu sangat kesulitan untuk memburu aset-aset tersebut. Ya, ini juga beberapa kendala-kendala dalam pemberantasan tindak pidana transnasional, khususnya kalau terkait dengan narkotika yang lintas batas. Nah, saya rasa cukup sekian, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Baik, terima kasih Bapak Riza Alifianto atas pemaparan materinya mengenai perjanjian ekstradisi dalam tindak pidana narkotika. Baik, karena pemaparan materi sudah selesai, maka ini langsung memasuki sesi pertanyaan. Di sini moderator akan mengizinkan 2 pertanyaan yang bisa diajukan dari teman-teman semua. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa silakan langsung menulis di kolom chat dengan format nama, _Unair, _izin bertanya. Baik, silakan bagi yang mau bertanya langsung aja nulis di kolom chat dengan format nama, _Unair, izin bertanya. Baik, kepada Adelia Zafira, silakan langsung mengajukan pertanyaan ke Pak Rizanya. Bisa dinyalain aja mic-nya, biar langsung didengar. Ya, baik. Selamat siang Pak Riza. Saya Adelia. Saya ingin, ya, sepemahaman saya apabila saya mau dikoreksi, ada salah satu negara yang membolehkan untuk mengkonsumsi ganja, salah satunya negara Argentina. Nah, bagaimana seorang pelaku
di Indonesia melarikan diri ke Argentina, apakah terkait tersebut itu bisa memberikan kelemahan dalam perjanjian tersebut untuk melakukan perjanjian atau menangkap pelaku tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, saya rasa itu terkait dengan gini. Kalau untuk isu di negara jurisdiksi lain itu bukan tindak pidana, berarti dia mengkonsumsi narkotika atau ganja di negara jurisdiksi lain itu bukan tindak pidana berarti. Nah, di sini menjadi tindak pidana, maka apabila dia lari ke sini, lari ke sini itu statusnya masih WNA. Locus delicti terjadi di negara lain. Maka Indonesia tidak dapat melakukan itu semua. Karena apa? Karena untuk double criminality, untuk dua tindak pidana tersebut yang ada di dalam nasional pasif itu adalah satu, pelakunya itu harus WNI yang ada di luar negeri. Yang kedua, kalau dia itu WNA terus kemudian berubah menjadi WNI, maka perbuatan sebelumnya kalau itu tidak dilarang di Indonesia, ya tidak dilarang di Indonesia tapi di negara asalnya bukan perbuatan pidana, berarti tidak dilarang, maka tidak dapat dituntut. Contoh ya, kalau dia mengkonsumsi ganja di Belanda, ekstrim aja Belanda, ya WNA, ya kemudian dia ke Indonesia menjadi WNI, terus kemudian ada yang tahu bahwa dia pernah mengkonsumsi ganja yang tempusnya itu sebelum dia menjadi WNI, dan dia perbuatannya itu di locus delictinya ada di Belanda. Nah, di Indonesia kan mengkonsumsi ganja dilarang, ya kecuali kalau dia itu pasien, tapi dia di Belanda bukan pasien, ya Indonesia tidak bisa melakukan tindak penegakan hukum. Karena apa? Karena di Belanda dia itu perbuatan yang dilakukan itu bukan perbuatan pidana. Kalau di sini perbuatan pidana, tapi tempus delictinya pada saat dia melakukan itu dia masih menjadi WNA, dan di sana itu bukanlah perbuatan pidana. Berbeda kalau WNI. Kalau WNI di Belanda mengkonsumsi ganja, ya mengkonsumsi ganja, di sini dilarang, ya di sini dilarang. Di sana, di mana itu maksudnya itu di Belanda tidak dilarang, tapi dia mengkonsumsi ganja, maka peraturan hukum pidana itu melekat pada WNI tersebut, jadi dia dapat pidana. Berbeda kalau dia itu WNA mengkonsumsi ganja pada saat itu kemarin dia mengkonsumsi ganja masih WNA, ya TKP-nya atau locus delicti-nya juga di Belanda, ya terus kemudian hari ini dia pindah ke Indonesia menjadi warga negara Indonesia, kemudian ada yang lapor dia kemarin mengkonsumsi ganja. Nah, itu agak sulit untuk penegakan hukumnya. Karena apa? Yang di dalam asas nasional pasif, dua perbuatan tersebut itu harus perbuatan pidana. Padahal di Belanda itu bukanlah, atau di Argentina itu bukanlah perbuatan pidana. Itu mungkin yang bisa saya jawab. Ada lagi? Terima kasih, Pak. Cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya pada Saudara Muhammad Haikal, silakan untuk bertanya pada narasumber. Mikrofonnya jangan lupa dinyalain supaya langsung kedengaran suaranya. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya sebenarnya hampir mirip Pak sama Adela Zafira, tapi perbedaannya adalah kalau misalnya di undang-undang ekstradisi itu kan ekstradisi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian di pasal 2. Nah, kalau misalnya pelaku itu berada di negara yang memang tidak memiliki hubungan politik sama Indonesia, itu biasanya apa ya Pak yang dilakukan sama penyidik atau penegak hukum Indonesia untuk dapat menarik pelaku itu? Misalnya kan Indonesia tidak ada hubungan diplomatik sama negara misalnya Israel gitu Pak. Terus ada pelaku yang berada di Israel. Nah, untuk menarik pelaku dari Israel itu seperti apa ya Pak ya untuk upaya-upayanya? Terima kasih Pak. Oke, itu perbuatan pidananya apa itu? Narkotika Pak. Narkotika, baik.
Kalau narkotika, tadi kan saya sempat menyebutkan ada pasal 145 di dalam Undang-Undang Narkotika. Itu kalau menurut saya itu pasal yang pasal yang agresif. Ya, agresif. Agresif karena apa? Karena pasal itu memberikan dasar bagi penyidik negara Indonesia untuk melakukan upaya paksa di luar teritorial Indonesia. Ingat ya, melakukan upaya paksa di luar teritorial Indonesia. Ekstrimnya, penyidik Polri melakukan penangkapan di Washington DC, USA. Atau penyidik Polri melakukan penangkapan di Petronas Tower, KL, Kuala Lumpur. Penyidik Polri nangkap BNI atau WNA di luar negeri. Seharusnya kalau tidak benar narkotika, kalau berdasarkan pada pasal 145 Undang-Undang Narkotika, Indonesia punya yurisdiksi. Ya, pasal 145 ya. Mungkin sudah dibaca ya, teman-teman. Itu pasti punya yurisdiksi. Tapi apakah bisa dilakukan? Ya, pasti akan berbenturan dengan asas teritorial. Kalau tindak pidana narkotika memang selalu menjadi isu itu adalah kalau itu pelakunya itu melakukan perbuatan pidana di luar yurisdiksi Indonesia dan dia itu bukan WNI, maka apakah bisa pelakunya itu diproses dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, berarti Undang-Undang Indonesia? Jawabannya di dalam pasal 145 seharusnya bisa. Ya, karena kita punya alas hak, kita punya dasar hukum. Tapi apakah dapat diterapkan? Nanti dulu belum dapat diterapkan. Karena kita berbicara tentang hukum normatif kan memberikan dasar hak. Ya, secara normatif Indonesia sah melakukan penegakan hukum di luar jurisdiksi negara Indonesia. Di luar jurisdiksi negara Indonesia itu saya tafsirkan adalah jurisdiksi negara lain atau perairan atau wilayah internasional yang tidak diklaim masing-masing pihak. Itu saya tafsirkan. Jadi kalau itu bisa dua-duanya. Nah, kalau terkait dengan menggunakan pasal 145, semua itu berarti bisa untuk kita dapat melakukan penegakan hukum dengan menggunakan dasar pasal 145 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009. Tapi apakah mampu penyidik kita? Karena kalau di Israel pasti ingin mempertahankan kedaulatannya, termasuk menerapkan sanksi hukum pidananya atau menerapkan peraturan hukum pidananya di wilayah yurisdiksi Israel. Nah, pasti akan jadi benturan dengan yurisdiksi negara lain. Nah, itu yang akan terjadi bila kita memaksakan diri untuk melakukan penegakan hukum. Nah, itu sih permasalahannya. Selanjutnya mungkin. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir dari saudari Anindya Padmasari, karena kebetulan mikrofonnya mati, jadi saya wakilkan di sini. Saudari Anindya bertanya, jika legalisasi ganja di Indonesia telah dilakukan, menurut Bapak Riza, apakah menimbulkan dampak yang baik atau yang buruk? Bagaimana, Mbak? Kalau jika legalisasi ganja di Indonesia dilakukan, itu bakalan menimbulkan dampak yang baik atau yang buruk ya, Pak? Oke, baik. Ini pendapat saya pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi, kalau legalisasi ganja dilakukan, sebenarnya ganja itu legal. Ya, legal. Karena apa? Karena ada undang-undang narkotika itu kan juga melegalkan ganja. Tetapi dibatasi. Ya, dibatasi dengan 3 tujuan.
yaitu ilmu pengetahuan. Yang kedua itu terkait dengan pelayanan medis. Yang ketiga itu kalau nggak salah undang-undang narkotika itu ini untuk melakukan rehabilitasi dan sebagainya. Ganja itu legal, tapi dibatasi penggunaannya. Kalau saya memang seharusnya dibatasi ya, penggunaannya. Undang-undang narkotika itu memberikan memberikan dasar bahwa pelaku orang yang mengkonsumsi narkotika ya di Indonesia itu ada dasar haknya ya, tapi dibatasi memang. Hanya tenaga kesehatan, hanya ada izin dari mana itu Menteri Kesehatan ya yang memberikan izin untuk melakukan produksi, ekspor, impor dan sebagainya. Atau mungkin juga digunakan untuk proses anestesi dan sebagainya. Itu boleh. Dan saya rasa memang seharusnya kalau saya memang harus dibatasi, tidak diumbar tanpa ada pengawasan dan sebagainya, maka akan menimbulkan penyalahgunaan. Contoh yang paling mudah itu adalah di USA aja, Amerika Serikat. Amerika Serikat mempunyai pendidikan yang maju, ya, pendidikannya maju, ya, sistem hukumnya maju, ya, kekayaannya juga mungkin pendapatan per kapitanya juga lebih besar. Tapi kenapa penyalahgunaan narkotika di sana juga dilarang? Konsumsi narkotika ilegal dilarang dan sebagainya. Kenapa ada badan Drug National Agency, ya, seperti BNN, yang melakukan pencegahan dan pemberantasan narkotika ilegal. Itu juga menunjukkan bahwa narkotika itu legal di Amerika, tetapi dibatasi penggunaannya. Begitupun juga yang menjadikan politik hukum undang-undang narkotika. Politik hukum undang-undang narkotika itu boleh narkotika itu dikonsumsi, digunakan. Di Indonesia boleh, tetapi dengan pembatasan-pembatasan. Karena negara itu juga melindungi warga negara yang menjadi korban. Entah menjadi korban pecandu atau menjadi korban dari kejahatan organisasi yang melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah terjadinya pemberantasan seperti melakukan penyelundupan dan sebagainya. Nah, ini juga patut diperhitungkan oleh oleh kita juga. Kalau saya sih lebih suka tentang politik hukum undang-undang narkotika yang saat ini diperbolehkan, tapi dengan adanya pembatasan-pembatasan. Itu sih dari posisi saya terkait dengan legalisasi ganja. Oh, baik, Bapak. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dari teman-teman. Baik, karena agenda hari ini telah usai, maka di sini saya akan membacakan kesimpulan dari narasumber yang telah memaparkan materi hari ini. Dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Riza tadi, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut, yakni tindak pidana transisional itu merupakan tindak pidana lintas yurisdiksi yang mana ada kualifikasinya dan melibatkan yurisdiksi yang berbeda. Jadi pelaku berada ada di beberapa yurisdiksi yang berbeda, yang mungkin ada ancaman hukuman yang berbeda juga. Dan tindak pidana narkotika itu termasuk dalam tindak pidana transisional. Selanjutnya, untuk pelaku dari tindak pidana narkotika ini sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, itu pelaku itu bisa perseorangan, bisa korporasi, bisa juga kejahatan yang terorganisir. Selanjutnya, untuk asas-asas yurisdiksi itu ada asas teritorial, ada asas nasional pasif, yaitu untuk melindungi warga negara Indonesia. Selanjutnya ada asas nasional aktif untuk kepentingan negara Indonesia,
Dan yang terakhir ada asas universal, yaitu biasanya berlaku di perairan atau wilayah perairan atau udara internasional. Selanjutnya untuk kerjasama yurisdiksi ada 3, yakni ada mutual legal assistance, yang mana itu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Selanjutnya ada police to police corporation, yang mana polisi Indonesia yang melakukan penangkapan. Selanjutnya ada perjanjian ekstradisi, yaitu kesepakatan antara suatu negara yang bergantung pada itikat baik kedua belah pihak. Selanjutnya ada kendala dalam pemberantasan. Yang pertama yakni isu yurisdiksi atau kedaulatan masing-masing negara. Jadi di sini tidak ada kedaulatan yang lebih tinggi dari kedaulatan masing-masing negara. Dan yang terakhir ada kepentingan-kepentingan negara lain. Kepentingan-kepentingan masing-masing dari yurisdiksi yang sulit untuk disepakati. Baik, sekian kesimpulan yang dapat saya bacakan. Dengan berakhirnya sesi diskusi online pada siang hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih pada narasumber kami, Bapak Riza Alifianto Kurniawan, yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam webinar kali ini dan memberikan materi yang nantinya akan bermanfaat untuk mahasiswa-mahasiswi ke depannya. Dan juga terima kasih pada para peserta yang sudah hadir dalam webinar kali ini. Semoga kedepannya penegakan hukum di Indonesia terkait narkotika bisa berjalan dengan lancar, dan semoga masyarakat di Indonesia bisa terhindar dari darurat penyalahgunaan narkotika. Baik, sekian webinar KPS kali ini. Saya Novania Aulia Rahma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riza. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak Riza.